Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu limbah? Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Ada sampah, ada air kakus, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Terdapat 3 jenis limbah, limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Limbah cair atau air limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Air limbah perkotaan biasanya dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi dan diolah di fasilitas pengolahan air limbah atau septic tank. Air limbah, terutama limbah perkotaan, dapat tercampur dengan berbagai kotoran seperti feses maupun urin. Untuk itu, limbah cair perlu diolah lebih lanjut agar tidak memberikan dampak yang negatif. Pengolahan limbah cair dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama yaitu pengolahan primer. Pengolahan ini merupakan pengolahan secara fisika. Ke-1, tahap penyaringan atau screening. Limbah cair yang terkumpul harus melewati proses penyaringan terlebih dahulu melalui saluran pembuangan. Metode ini dapat dikatakan sebagai metode yang efisien dan tentunya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk menyaring bahan padat yang terdapat dalam air limbah. Kedua, tahap awal atau pre-treatment. Setelah melewati proses penyaringan, maka limbah tersebut akan disalurkan menuju tangki atau bak yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan partikel padat lain yang berukuran besar. Cara kerja dari tangki tersebut adalah dengan memperlambat aliran air limbah, sehingga partikel pasir yang ada akan mengendap di dasar tangki, sedangkan air limbah akan dialirkan untuk diproses lebih lanjut. Ketiga, tahap pengendapan. Setelah melewati proses awal, maka air limbah akan ditampung dalam tangki khusus pengendapan. Dalam tangki pengendapan, limbah cair akan didiamkan dalam jangka waktu tertentu agar partikel padat yang masih ada dapat mengendap di dasar tangki. Biasanya, endapan partikel tersebut berupa lumpur yang nantinya akan dipisahkan menuju saluran lain untuk diolah lebih lanjut. Terakhir, tahap pengapungan atau flution. Metode ini sangat efektif digunakan untuk memisahkan polutan seperti minyak dan lemak. Proses pengapungan ini menggunakan alat yang dapat menghasilkan gelembung udara, di mana gelembung tersebut akan membawa partikel polutan menuju permukaan air limbah dan kemudian akan dihilangkan. Kedua yaitu pengolahan sekunder. Pengolahan sekunder merupakan pengolahan limbah cair secara biologis, yaitu dengan melibatkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Salah satu mikroorganisme yang sering digunakan pada proses ini adalah bakteri aerob. 1. Tahap tricking filter. Pada tahap ini, bakteri aerob akan digunakan untuk menguraikan bahan organik yang melekat dan berkembang pada media kasar yang berupa batuan kecil atau plastik dengan ketebalan 1-3 mili. Limbah akan dialirkan ke media kasar tadi dan dibiarkan agar dapat meresap. Pada proses peresapan tersebut, bahan organik yang terkandung pada limbah akan diuraikan oleh bakteri aerob dan selanjutnya hasil resapan tersebut akan sampai pada dasar lapisan media dan kemudian akan ditampung dalam wadah yang selanjutnya akan disalurkan pada tangki khusus pengendapan. Endapan tersebut nantinya akan diproses lebih lanjut. Kedua, tahap lumpur aktif. Pada tahap ini, limbah cair yang telah melewati proses filter akan ditampung pada tangki khusus yang di dalamnya terdapat lumpur yang kaya akan bakteri aerob. Setelah itu, limbah akan disalurkan kembali ke tangki pengendapan yang lainnya, sementara untuk lumpur yang mengandung bakteri aerob akan disalurkan pada tangki aerasi. Terakhir, tahap treatment ponds atau kolam perlakuan. Pada tahap ini, limbah cair akan ditempatkan pada kolam terbuka di mana di dalamnya terdapat alga yang dapat menghasilkan oksigen. Oksigen inilah yang nantinya akan digunakan bakteri aerob untuk menguraikan bahan organik dalam limbah cair. Apabila limbah telah mengendap, maka air permukaan dapat disalurkan ke lingkungan untuk diolah dan digunakan lagi. Ketiga yaitu pengolahan tersier. Pengolahan ini umumnya bersifat khusus yang berarti pengolahan akan disesuaikan dengan kandungan zat yang tersisa pada limbah cair tersebut. Adapun zat-zat yang biasanya masih tertinggal yaitu nitrat, fosfat, dan garam. Pengolahan tersier terdiri atas rangkaian dari proses kimia dan fisika. Metode pengolahan ini sebenarnya jarang sekali digunakan karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses pengolahan ini cenderung tinggi dan tentunya sangat tidak ekonomis. Yang keempat yaitu desinfekasi atau sering disebut sebagai proses pembunuhan kuman yang tentunya bertujuan untuk membunuh dan mengurangi mikroorganisme yang ada dalam limbah cair.
Mekanisme pada proses ini bersifat kimia, yaitu dengan menambahkan senyawa pada cairan limbah tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam menambahkan senyawa kimia harus memperhatikan hal-hal seperti daya tingkat racun, efektivitasnya, dosis yang digunakan, tidak boleh membahayakan bagi manusia dan hewan, tahan air, dan tentunya biaya yang terjangkau. Salah satu contoh pada proses ini yaitu dengan menambahkan klorin. Apabila benar-benar sudah bersih, maka limbah sudah aman untuk dibuang ke lingkungan. Yang kelima yaitu pengolahan lumpur atau sludge treatment adalah tahap pengolahan paling terakhir yang dilakukan ketika pengolahan limbah cair primer, sekunder, dan tersier yang menghasilkan endapan polutan berupa lumpur. Lumpur tersebut tentunya tidak dapat dibuang ke lingkungan begitu saja karena akan mencemari lingkungan. Maka dari itu lumpur tadi perlu diolah agar ramah lingkungan. Proses pengolahan lumpur ini biasanya dapat menguraikannya dengan cara aerob yang nantinya akan disalurkan ke beberapa alternatif seperti dibuang ke laut atau dibuang ke lahan pembuangan khusus, bahkan dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Terima kasih teman-teman, sudah tahu kan bagaimana cara pengolahan limbah cair? Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi.